ngobrol itu apa sih Bu yang diobrolin? Kalau misalnya dia sakit, ya saya tanyain maunya apa, kurangnya apa. Karena kan kami sudah kasih pakan, kita kasih pakan, terus habis itu kita kasih kenyamanan kok masih sakit. Itu apa, maunya apa, gitu. Kurangnya gimana? Ini dia ada yang sakit kakinya, ya kita evaluasi. Mungkin ada kandang kita yang kayunya renggang, nah kemudian dia keblegong ya istilahnya ya, keblegong atau kesweo gitu. Nah itu bisa awal pertama dia melahirkan, otomatis rasa kasih sayangnya itu masih kurang. Nah itu berpengaruh pada tingkat dia mau menyusui seperti itu, sehingga nanti bobotnya itu masih belum sesuai dengan kita identitasnya mereka. Jadi dia punya rekam dia lahirnya kapan, ibunya siapa, bapaknya siapa. Nah jangan sampai dia keluar dari sini itu masih belum jelas ya dia itu bapaknya ibunya siapa. Ya. Dari sobat ternak semuanya yang mencari-cari domba dari unggulan Elfam ini bisa langsung cek IG, cek TikTok juga ada ya Bapak Ibu? Iya, kalau IG-nya Elfam sendiri ya, sama juga dengan TikToknya. Sama juga, bisa dicek ya teman-teman, jangan lupa dilihat-lihat nih kira-kira domba-domba yang ingin dipelihara, domba-domba yang mungkin buat koleksi dan lain sebagainya. Sangat cocok, rekomen banget domba-domba dari Elfam ini. Karena kita orang Blitar ya, wong Blitar, ora ternak, ora penak. Halo sobat ternak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Nilta Rodia Talzana, mahasiswa Prodi Peternakan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar semester 5 dalam podcast cerita di balik kandang inspirasi dari dunia peternakan domba. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita podcast kolaborasi antara UNU TV dengan program studi peternakan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar yang hari ini kita berkunjung di Elfam Kanigoro. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Nah, beliau berdua ini adalah pemilik dari Elfam, teman-teman. Kita kenalan dulu ya. Oke, mungkin dari ibunya. Iya, kenalkan, selamat pagi ya, ini ya, masih pagi Masih biar pagi. walaupun sudah siang supaya tetap semangat ya Mbak ya. Oke. Iya, saya perkenalkan, saya Tika dan di sini saya bersama suami saya. Sofi. Oke, berarti Bu Tika dan juga Bapak Rofi. Iya. Mohon izin Bapak Ibu, kita nanti akan berbincang-bincang terkait ternak domba itu seperti apa. Nah, buat sobat ternak semuanya, jangan lupa disimak sampai habis ya. Pastinya perbincangan kita pada pagi hari ini akan sangat menarik. Apalagi bagi teman-teman yang ada minat nih untuk memelihara domba atau ternak domba ke depannya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Elfam ini dulu tuh berdiri sejak tahun berapa, dan awal mulanya Bapak Ibu tertarik dengan ternak domba itu seperti apa? Jadi awal mula berdirinya Elfam ini kurang lebih di tahun 2021. Nah, ketika itu saya melihat ini domba ini kan banyak nih impor dari negara sekitar. Akhirnya saya tertarik dengan pembaruan genetik itu tadi. Oh, jadi dimulai dari tahun 2021 yang awalnya Bapak Ibu ini melihat dari tren yang ada di dunia peternakan. Iya. Seperti itu. Terus kalau di Elfam ini rata-rata jenis dombanya apa Bapak Ibu? Yang kita pelihara itu Dorper. Oh, Dorper. Ya. Ada jenis lain atau hanya fokus ke Dorper saja? Kalau kita fokusnya ke Dorper saja. Oh, Dorper saja. Iya. Terus kalau domba yang ada di Elfam ini tuh tujuannya untuk breeding atau untuk fattening? Jadi untuk breeding dan satu lagi untuk kontes. Oh, untuk kontes. Ya.
Ini seperti piala yang ada di depan ini Bapak Ibu. Iya, nah ini hasil salah satunya Salah ya, satunya. salah satu dari berapa banyak event yang sudah kami ikuti dan alhamdulillah ini hasilnya. Kalau untuk kontes sendiri itu apa sih Bapak Ibu yang dinilai dari domba-domba itu? Jadi ada kelas seninya ada, terus kelas timbang bobot. Oh, timbang bobot. Jadi domba mana yang paling berat gitu? Iya. Oh gitu. Kalau dinilai dari kelas seninya itu apa saja yang dinilai gitu? Yang jelas dari seni itu nanti ada bobotnya juga masuk, terus keserasian, keterangan gitu masuk sama kesehatan. Sama kesehatan. Ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, mungkin kalau rutinitas sehari-hari Bapak Ibu ini dengan ternak-ternak domba yang ada di sini itu seperti apa? Kalau rutinitas kita tergantung mereka dalam fase yang bagaimana sih Mbak sebenarnya. Kalau misalnya mau datang, kalau misalnya habis datang ya kita evaluasi dulu atau isolasi dulu ya di kandang karantina. Kemudian kita lakukan yang mungkin dari asalnya belum dilakukan oleh peternak sebelumnya. Misalnya saja obat cacing, anti parasit, kemudian vaksin PMK karena kita kan sedang dalam wilayah wabah PMK ya, jadi vaksin wajib sekali bagi kita ya supaya tidak menulari juga yang ada. Kalau vaksin PMK itu berapa bulan sekali itu diberikan? Kalau vaksin PMK itu diulang 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan sekali supaya virus-virus dan bakteri ini tidak masuk ya ke sini ya. Jadi aman semuanya. ya, oke. Kalau untuk manajemen pakan dan jenis apa saja sih Bapak Ibu pakan yang ada di Elfarm ini? Untuk manajemen pakan sendiri kita pakai konsentrat dan hijauan yang berupa silase. Iya. Jadi aplikasiannya pakan itu silase dan konsentrat. Oh, itu kalau silasenya berapa hari sekali Bapak Ibu membuatnya? Kalau untuk membuat kita kurang lebih seminggu sekali. 1 minggu sekali. Terus untuk hijauan Bapak Ibu itu dari lahannya sendiri atau beli ke tempat orang lain? Kalau hijauan alhamdulillah ini dari lahan tetangga. Oh, dari lahan tetangga. Dari lahan tetangga. Berarti banyak ya Bapak Ibu lahan tetangga yang hijauannya? Ya, kita saling apa itu Kerjasama. Oh gitu. Saling menguntungkan. jadi Betul. mungkin nanti dari hijauannya kita ambil, nah untuk petaninya itu kita supply pupuknya. Oh iya, berarti kalau gitu perputaran limbahnya juga ke ini tetangga yang merawat hijauan itu. Iya, benar. Oh gitu. Kalau untuk konsentratnya? Untuk konsentrat kita bikin sendiri. Oh bikin. Ya, Dari bahan-bahannya apa saja Bu? bahan-bahan itu ada kopra, ada BKK, ada polar, ada DDGS, CGF, dan kawan-kawan lah. Jadi sudah sangat komplit ya, vitamin-vitamin yang Ya, ada vitamin, di mineral, mineralnya sudah. juga Sudah kita sudah lengkap. dijadikan satu dalam bentuk silase Ya, ini tadi, konsentrat. ini tadi. Ya. Setelah itu dicampur dengan hijauan, jadi pakan silase ini teman-teman. Dan kalau pemberian minumnya itu seperti apa Bapak Ibu? Kalau pemberian minum kita ad libitum ya atau terus menerus, jadi kita sudah pakai dinding nipple ya, kecuali untuk yang memang pejantan koleksi karena dia sendiri-sendiri kami masih menggunakan ember biasa. Sangat biasa. Jadi ketika domba ini nanti haus ya sudah tersedia Iya, selalu. harus itu ya, apalagi kan Iya. dengan cuaca kita yang panas kayak gini Mbak. Kalau nggak gitu nanti kita bisa kena heat stress. Oh, ya, gitu. Bahwa cuaca yang panas itu bisa membuat dia stres ya, atau stres akibat panas kita sebut biasanya heat stress. Sukses. Jadi teman-teman semuanya sobat ternak perlu digarisbawahi ya bahwasanya ternak itu selalu membutuhkan air minum. Jadi kalau pemberiannya itu nggak bisa ya Bu kita berikan cuma setelah makan atau nganu. Itu karena kalau setelah makan biasanya ternak itu kan cenderung tidak mau minum karena mungkin ada air dari hijauannya atau sudah kenyang. Jadi bukan berarti domba atau ternak itu tidak mau minum ya Bapak Ibu. Iya. Tapi karena belum Belum mau. mau, jadi kita harus
kasih air minum itu selalu standby di tempatnya, di kandangnya, supaya menghindari heat stress itu tadi. Karena dengan cuacanya Kabupaten Blitar yang luar biasa. Iya. Jadi gitu teman-teman, ini perlu digarisbawahi ya buat teman-teman yang mungkin ada ketertarikan masuk di dunia peternakan, apalagi ternak ruminansia. Nah Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu tentang pengelolaan limbah dari ternak domba yang ada di Elfarm ini bagaimana? Untuk pengelolaan limbah nanti kita ada tim sendiri, jadi prosesnya itu tidak ada di sini tapi di gudang. Jadi nanti limbah itu kita ambil, kita keringkan, terus kita giling. Nah setelah itu kita kasih probiotik untuk mempercepat proses itu. Nah baru nanti kita distribusikan ke petani-petani itu. Petani-petani yang ada di sekitar sini gitu? Iya, yang di wilayah Blitar. Kira-kira biasanya petani yang menggunakan limbah ini tuh petani apa? Alhamdulillah ini udah mulai merambah ya, dari mulai padi, kayaknya hampir semua tanaman bisa ya? Iya, jadi dari buah-buahan, habis itu dari padi, cabai, itu udah mulai semua. Berarti kalau limbah yang ada di sini itu tidak dibuang secara mungkin liar ya teman-teman. Di sini ada pengelolaannya, nanti ada timnya sendiri gitu, nanti didistribusikan untuk petani-petani seluruh Kabupaten Blitar. Nah, kira-kira pekerja yang ada di sini tuh berapa, Bu? Kalau pekerja kita yang standby itu ada 3 orang ya. Jadi ada yang manajemen membersihkan, terus habis itu ada yang memberikan makan, terus habis itu kalau misalnya kita kontes juga kita punya. Jadi ya, ditambah kita sendiri nih sebagai pekerjanya ya. Karena kalau nggak dilihat langsung, turun langsung itu kayak agak masih was-was. Ya, jadi Bapak Ibu walaupun ada pekerjanya juga tetap turun langsung di lapangannya. Saya juga rindu Mbak kalau nggak ngobrol-ngobrol sama mereka gitu ya. Jadi harus ada waktu untuk ngajak ngobrol ya Mbak. Mungkin kalau ngobrol itu apa sih Bu yang diobrolin? Kalau misalnya dia sakit ya saya tanyain maunya apa, kurangnya apa. Karena kan kami sudah kasih pakan, kita kasih pakan, terus habis itu kita kasih kenyamanan kok masih sakit. Itu apa, maunya apa, gitu. Kurangnya gimana gitu. Jadi bukan hanya sesama manusia aja ya kita bangun komunikasi, sobat ternak, kita juga perlu membangun komunikasi dengan ternak kita. Iya. Jadi mereka itu tahu Mbak, jadi apa yang kita omongkan sama mereka itu dia tahu. Jadi ya itu harus ada interaksi, nggak bisa kalau hanya dikasih makan ditinggal, dikasih makan ditinggal. Nah, kita harus benar-benar melihat tumbuh kembangnya mereka itu seperti apa, pergerakannya mereka itu seperti apa. Kalau misalnya dia ada yang sakit kakinya, ya kita evaluasi. Mungkin ada kandang kita yang kayunya renggang, nah kemudian dia kebledong ya istilahnya ya, kebledong atau ke sweo gitu. Nah itu bisa segera kita atasi. Jadi itu juga salah satu bentuk kasih sayang kita ya sebagai peternak ke ternaknya. Karena kan harapan kita sebagai peternak itu mungkin ini tuh supaya dombanya itu gemuk. Nanti ketika kita pasarkan, nanti lakunya juga memberikan rezeki buat kita. Jadi kita kasih sayangnya tuh juga full, seperti merawat putra putrinya sendiri. Karena mereka itu adalah sesuatu hal yang tidak akan pernah menipu kita ya. Ketika kita kasih dia kesejahteraan, ya pasti dia akan memberikan imbal balik kesejahteraan juga buat kita petaninya. Itu teman-teman. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini Bu, bagaimana sih strategi pemasaran dari domba-domba yang ada di Elfarm ini? Kalau untuk strategi pemasaran kita terbuka, jadi kita ada sosial media, kita jalankan, dan tentunya kita berkolaborasi sama teman-teman
peternak. Oh, jadi ada komunitasnya seperti itu? Iya, jadi ada komunitasnya itu. Apa nama komunitasnya itu apa sih Pak? Kalau untuk komunitas banyak sekali ya. Misalkan di Blitar itu kita ada Burung Arif Indonesia. Nah itu sudah tingkat nasional. Oh, sudah nasional? Iya, jadi di situ teman-teman itu dari dari Jawa, Sumatera itu udah ada semua. Kita dari Lombok itu sudah. Jadi dari komunitas itu kan kita bisa mempromosikan. Iya. Berarti juga salah satu manfaat ikut kontes-kontes itu juga untuk promosi pemasaran. Relasi sebenarnya relasi supaya kita temennya banyak, ya kita bisa tukar selain informasi juga bibit-bibit yang unggul pastinya. Kalau untuk tantangan terbesarnya dalam menentukan harga jual dari domba itu apa? Sebenarnya kalau tantangan untuk menentukan jual domba itu tidak ada sih. Yang jelas kita pasti kita lakukan fair ya. Kita lakukan grading ya. Jadi untuk domba sendiri kita grading. Kalau emang domba itu kelasnya kelas potong ya kita jual dengan harga potong. Terus nanti kalau kita ada kelas breeding ya kita sesuaikan harganya dengan kelas breeding. Nah, begitu pula dengan harga kelas kontes. Nah, kalau kelas kontes ini tinggal apa itu siapa yang berani. Oh gitu, jadi penawaran yang paling menarik nih gitu. Iya, paling menarik itu di situ. Jadi gitu teman-teman ya, kalau kita punya ternak domba kita tentukan harganya itu sesuai dengan grade-nya. Kalau harga potong rata-rata berapa kalau boleh tahu Bapak? Kalau harga potong di angka 60.000 per kilo. Oh, per kilo. Iya. Dan domba ini mungkin satu domba ini kira-kira berapa biasanya bobotnya? Iya. Bobotnya kalau kita kelas potong itu usia lepas sapi di angka 20 sampai di angka 25 itu bisa kita jadikan ke kelas potong. Oh gitu. Ya. Berarti tinggal ngalikan aja ya teman-teman, tadi per kilo dengan bobot yang ada pada domba itu kalian hitung sendiri. Kalau untuk grade-nya breeding, kalau kita breeding itu paling tidak di angka 25 sampai di angka 30 kilo apa itu lepas sapi. 3 bulan itu kita masukkan ke kualitas. Sudah breeding ya itu. Iya. Itu juga sama, maksudnya harga dengan yang grade potong Beda. Beda Nah, sendiri. kita jual biasanya 100.000 per kilo. Oh gitu, lebih Iya. mahal lagi ya Pak Bu kalau breeding itu. Mungkin karena yang unggul-unggul gitu ya Iya, karena bibitnya. kan ya nanti dia peternak ini yang ngambil kan untuk biasanya dipergunakan untuk upgrade pejantan di kandangnya. Gitu. Jadi kalau untuk breeding ini nanti harganya juga sangat-sangat berbeda dengan yang potong. Karena mungkin grade-nya juga lebih bagus daripada yang potong. Kalau potong itu mungkin dilihat dari apa saja? Yang gimana? Yang potong. Yang potong itu tadi dari apa itu laju pertumbuhan itu tadi. Oh gitu. Kalau yang breeding tadi kan maksudnya produk-produk unggulannya dari Elcam ini. Terus kalau yang potong juga produk unggulan tapi ada fasenya sendiri. Iya, gitu. Jadi kita itu setiap lahir itu harus diulang ya. Jadi di sini itu setiap lahir ada itu selalu jadi. Nanti kita evaluasi dengan laju pertumbuhannya dia. Kalau pertumbuhannya itu sesuai target, nah kita kelompokkan pada kelas yang breeding. Tapi ketika namanya kan genetik ibu bapak membawa ya, bapaknya udah bagus tapi ibunya ternyata satu masih awal nih, di awal pertama dia melahirkan, otomatis rasa kasih sayangnya itu masih kurang. Nah itu berpengaruh pada tingkat dia mau menyusui seperti itu, sehingga nanti bobotnya itu masih belum sesuai dengan target kita. Maka yang tidak sesuai dengan target itu kita masukkan ke grade yang potong karena tidak sesuai sama target gitu. Jadi kita itu cempe itu kita ada target. Jadi berat lahir kita harus ketahui. Nah, terus habis itu 1 bulan itu 3 kali berat lahir. 2 bulan 5 kali berat lahir. Nah, Kalau baru tidak sesuai, 3 bulan 7 kali berat lahir. Nah itu kalau dia tidak sesuai itu makanya kita gradingkan apa itu gradekan ke
kelas potong tadi. gitu. Jadi sama seperti manusia, kalau kita itu manusia kan kita ada KMS ya. Nah itu kan langsung dombanya gitu. Nah domba di Elfam itu juga begitu. Jadi ketika dia ada ini targetnya tidak mencukupi ya kita coba pengabdian pakannya kita ubah supaya kedepannya itu bisa apa itu tercapai target itu. Oh berarti ada evaluasi bulanan. Ada pasti. Betul. Pasti. Jadi domba ini kan diberi nama ya satu persatu. Ya. Itu nanti juga ada evaluasinya setiap 1 bulan, mungkin dari berat badan, dari tinggi badan, kayak gitu juga sangat diperlukan ya Bapak Ibu. Iya. Minimal kalau nggak dikasih nama ya yang pasti harus kita lakukan adalah pemasangan ear tag. Karena ear tag itu iya. sebagai ya Tanda. ciri ya, tuh sebagai identitasnya mereka. Jadi dia punya rekam ya, punya rekam dia lahirnya kapan, ibunya siapa, bapaknya siapa. Nah jangan sampai dia keluar dari sini itu masih belum jelas ya dia itu bapaknya ibunya siapa. Siapa, iya. Seperti itu. Mungkin kita geser ke pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu ini melihat adanya tren baru dari permintaan pasar? Mungkin yang saat ini lagi viral-viralnya digemari oleh para pecinta domba itu apa Bapak Ibu? Saat ini belum ada. Belum ada. Cuman apa itu trennya itu yang akhir-akhir ini tentang kontes itu. Tentang konten. Iya, tren kontes ini akhir-akhir ini di mana-mana. Oh gitu. Iya. Kalau boleh tahu Bapak Ibu mengikuti kontes itu paling jauh di mana? Paling jauh kita di Jawa Tengah. Oh di Jawa Tengah. Banyuwangi itu udah lumayan Ya, jauh ya kalau paling timur Banyuwangi, kalau paling barat tuh Di Semarang nanti ya. Semarang. Nanti minggu depan kita ke Semarang. Wah ke Semarang lagi. Dan Iya. itu seluruh Indonesia Bu. Iya, nasional. Nasional. Biasanya dari Elfam ini membawa berapa domba untuk dikonteskan? Biasanya 4 sampai 5 ekor. 4 sampai 5 ekor. Iya. yang tentu yang sudah banyak dikenali ya, Baladewa itu sudah pasti harus ikut ya, karena Iya. dia ditunggu juga sama teman-teman ini bisa jumpa Dengan Baladewa. Nanti kita kenalan ya teman-teman sama Baladewa. Seperti apa sih Baladewa kok sampai ditunggu-tunggu sobat ternak seluruh Indonesia. Dan Baladewa ini juga sering kali memenangkan kontes ya Bapak Ibu. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita geser ke pertanyaan yang selanjutnya. Kalau untuk tantangan terbesarnya dalam skala industri peternakan domba itu apa? Sebenarnya kalau tantangan ya semua pasti merasakan ya, apalagi dengan kondisi dan situasi saat ini yang masih banyak ya yang penjual-penjual nakal ya, yang mengaku-ngaku itu anaknya siapa, itu sebenarnya masih ada. Bahkan di sosial media pun kita menemukan ya dijual anaknya Baladewa, itu kita sebenarnya ada, cuman ya tidak apa-apa. Yang tahu dan kenal Baladewa juga pasti tahu ya bentukannya, Iya, betul iya. bentuknya seperti apa. Nanti kan pasti mirip ya, dari bentuk kepala itu pasti akan mirip Baladewa. Bisa dilihat. Iya. Dan kebetulan karena kita terbuka ya di sosial media dan apapun, teman-teman yang mau membeli itu selalu biasanya konfirmasi. Oh, Itu yang pertama sih. Yang kedua, ketika jualan impor, yang membahas yang impor, teman-teman sekarang masih ada juga yang bisa memasukkan identitas berupa sertifikat ya. Jadi kalau berarti tantangannya itu ada pada kecurangan. betul. Iya. Cuman ternyata tetap aja sih kalau kecurangan kan pasti akan ketahuan Iya, ya. pasti. Jadi masih terlihat dan ditemukan ya beberapa kejanggalan dalam sertifikat. Gitu. Tapi kalau masnya untuk tantangan mungkin ini sulit untuk pemasarannya dan lain sebagainya itu belum menemukan sih. Alhamdulillah enggak ya. Jadi kalau ada yang jual ya pasti ada yang beli. Jadi kita selalu mengeluarkan ya. Jadi domba pasti ada yang keluar sih kalau dari sini. Dan kebanyakan mereka requestnya ya yang memang sudah besar ya atau jumbo gitu ya. Iya.
sesuai request juga Iya, dari betul. permintaan pasar. Terus biasanya dari Elfam ini berapa bulan sekali Bu ada target nggak untuk mengeluarkan domba-domba ini ke pasar itu ada? Kalau untuk target sendiri sih tidak ada, tapi kebanyakan hasil peranakan sini udah ada di inden. Oh, jadi semenjak lahir itu udah ada yang Iya, jadi Yang sudah ditunggu ya. kan karena kita apa tuh lahir itu kan kita video nih, nah ini berat Iya. lainnya sekian, nah itu nanti udah, wah itu nanti saya ambil ya, nanti 3 bulan lah, nah, baru nanti jadi 3 bulan sudah paling udah pada keluar. gitu. Berarti pentingnya personal branding juga ya, kita berikan branding kepada domba atau usaha kita. Jadi ketika domba yang ada di Elfam ini mungkin sama Bapak Ibu di up di sosial media, ini baru lahir, domba ini dengan berat lahirnya seperti ini, nanti sudah sangat banyak sekali peminat-peminat yang ingin memiliki domba yang baru lahir itu nanti, dan mungkin bisa dikeluarkan ketika sudah mencapai target Lepas sapi sih lepas sebenarnya kita ya. sapi. Tuh. Jadi teman-teman ya, mungkin dari sobat ternak semuanya yang mencari-cari domba dari unggulan Elfam ini bisa langsung cek IG, cek TikTok juga ada ya Bapak Ibu? Iya, kalau IG-nya Elfam sendiri ya, sama juga dengan TikTok-nya. Sama juga, bisa dicek ya teman-teman, jangan lupa dilihat-lihat nih kira-kira domba-domba yang ingin dipelihara, domba-domba yang mungkin buat koleksi dan lain sebagainya. Sangat cocok, rekomen banget domba-domba dari Elfam ini. Nah, kita lanjut pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, kalau untuk harapan atau visi misi dalam 5-10 tahun ke depan untuk Elfam ini apa? Kalau visi misi kita kayaknya sama ya dengan teman-teman yang serupa usahanya dengan kita, ya kita tingkatkan mutu genetiknya ya. Jadi domba lahir besar, terus kemudian pertumbuhannya juga baik, sehingga di masa depan juga bisa mendukung kehamilan Indonesia ya. Oke Bapak Ibu, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Nah, apa pesan atau saran yang paling penting yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada sobat ternak semuanya yang tertarik untuk memulai usaha ternak domba? Untuk teman-teman yang baru mau mulai, mungkin ada sedikit saran untuk pembelian bibit, itu pastikan benar-benar yang bibit unggul, jangan cuma asal beli. Jadi kadang ada yang bilang ini bagus tapi harganya murah, itu jelas pasti bohong. Namanya bagus itu pasti ada harganya, jadi ada rupa pasti ada harga. Jadi sebelum memulai pastikan benar-benar mendapatkan bibit unggul dari farm-farm yang sudah terpercaya lah, untuk recordingnya, jadi semuanya jelas. Terahnya jelas. Terus tips and trick untuk memilih farm yang sudah terpercaya itu bisa dilihat dari apa saja Bapak Ibu? Sebenarnya kalau kita lihat, ya tetap kita satu, biasanya kan ya pasti kita lihat dari sosial media. Tapi untuk memastikan itu pasti kita harus datang langsung ke farmnya untuk mengecek gitu ya. Iya, benar-benar ini katanya bapaknya A, ternyata di farm itu benar-benar ada si A, berarti kan tidak benar ya bang, benar. Sedangkan ada juga ini bapaknya A, bapaknya B. Nah begitu kita datangin ke farmnya, mana si A si B, nggak ada. Gitu. Terus kalau untuk ciri-ciri bibit unggul yang bisa kita lihat secara fisik itu apa? Yang tentunya yang paling utama yaitu tadi kita lihat recordingnya tadi. Nah jadi kalau udah kita lihat recording, baru kita lihat dombanya. Jangan lihat dombanya dulu, jadi kita lihat recordingnya. Nah dari situ kan kita lihat nih pertumbuhannya sekian. Nah sampai lepas sampai dia bibit sekian, sesuai enggak? Kalau untuk yang bagus ya pasti kaki jenjang, bentuk kepala itu besar, maskulin. Nah, untuk punggung itu pasti rata. Nah, jadi nanti kita lihat kakinya jenjang, terus bagian paha ini berisi. Tuh kalau dia bilang orang itu maskelnya itu double, nah, gitu. Terus yang paling utama lagi yaitu
alat reproduksinya ya. Kalau Jadi jantan ya dia harus simetris. testisnya harus simetris. Terus kalau apa itu betina itu Nggak harus ada ambingnya, jangan sampai nggak ada ya, karena itu nanti jika dijadikan bapak ibu atau pejantan dan betina unggulan di kandangnya takutnya menurunkan ke genetik. Jadi itu tadi teman-teman sobat ternak semuanya, tips and trik memilih bibit unggul yang ada di farm-farm. Jadi pastikan kalian bukan hanya melihat dari sosial medianya, tapi juga bisa dicek langsung ke farmnya. Kita lihat recordingnya, kita lihat bentuk fisiknya, seperti itu. Jadi jangan sampai kalian tertipu ya, apalagi dengan klaim-klaim kayak wah ini anaknya A, ini anaknya B, karena itu juga belum tentu gitu. benar. Kita bisa melihat dari fisiknya, mungkin genetik yang dimiliki dari bibit ini tuh nurunnya dari bapak ibu yang mana, seperti itu. Jadi kalau bapak ibu sendiri biasanya dilihatnya itu juga dari itu. Iya, pasti ya kita kumpulkan dulu informasi sebenarnya farmnya di mana dulu, terus kita biasanya juga langsung komunikasi dengan pemiliknya. Nah, nanti kalau sudah komunikasi kita pasti akan tahu ya siapa-siapa yang ada di dalamnya ya. Kalau misalnya memang dia punya gelar juara ya Pasti. itu kita pastikan dulu gitu. Dan jangan lupa Mbak, kalau misalnya peternak itu kita harus ingat segitiga usaha peternakan ya. Jadi ada breeding, feeding, dan manajemen. Oke, breedingnya atau bibitnya bagus, manajemen pakannya udah bagus, nah tetapi tidak diimbangi dengan manajemen kesehatan dan biosecurity yang tepat. Nah, nantinya domba tadi nggak jadi nih jadi domba yang kualitasnya unggul ya, karena mungkin satu nggak pernah nih masuk anti parasitnya, jadi dianya kutuan. Nah, kemudian dia nggak pernah mandi dan cukur bulu, akhirnya dia punya kratotombe ya atau jamur. Nah, itu juga pasti akan mengurangi ya penilaian dalam melihat produk ya, produk peternakan. Jadi jangan lupa ya bagi sobat ternak yang mau memulai usaha dalam ternak domba, selain bibit unggulnya, terus bagaimana itu kita jangan lupa tentang segitiga usaha peternakan. Jadi ada breeding, feeding, dan juga manajemen. Jadi jangan cuma dilihat hasilnya aja, tapi kita juga perlu usaha kita bagaimana dalam menyayangi ternak-ternak yang ada di usaha kita. Mungkin teman-teman ngobrol seru kita pada pagi hari ini cukup sekian. Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Semoga Elfarm ini semakin jaya, semakin berkembang pesat, dan juga mungkin nanti jangan lupa kita kenalan sama Baladewa ya teman-teman semuanya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan pada podcast pagi hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Mungkin ada pesan-pesan gitu buat teman-teman, karena kita orang Blitar ya, wong Blitar, ora ternak, ora penak. jadi gitu ya pesannya buat para pemuda yang ada di Blitar, ora ternak, ora penak. Jangan ragu ya Bu untuk memulai usaha ternak ini, karena kalau di Blitar ini mungkin karena lumbungnya peternakan. Iya, lumbungnya peternakan. Jadi insya Allah kalau kita mengusahakan ternak ini pasti ada jalannya. Cukup sekian teman-teman podcast pada pagi hari ini. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam dari kami Prodi Peternakan UNU Blitar dan juga UNU TV. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.